Bab 9. Mulai mengasah langkah Sayupi Angin. Hari kedua. Kamandanu tidak pergi ke Taman Danau untuk berlatih lagi, sebagai gantinya. Dia bangun pagi-pagi dan menyelesaikan satu set latihan tinju di halaman. Kemudian, dia keluar untuk membeli kotak medis dan satu set alat bekam. Selain ini, dia juga membeli banyak herbal. Dia membuat beberapa bola obat sederhana dan sup, tentu saja. Itu bahkan bukan pil yang paling sederhana. Namun, bagi Kamandanu, hal-hal ini sudah cukup baginya untuk mendirikan kios. Dengan cara ini, sisa uangnya menipis. Kamandanu dalam krisis keuangan sekali lagi, ketika dia selesai mempersiapkan segalanya, di universitas telah memulai aktivitasnya. Itu sudah tahun keempat Arya Danu di universitas. Seperti yang diharapkan semua orang, Kamandanu tidak lulus satu mata pelajaran dan harus mengulang ujian untuk semuanya. Namun, Kamandanu tidak peduli tentang itu atau sekolah, jika itu siswa normal. Dia akan dihukum berat atau bahkan dipaksa meninggalkan sekolah ketika dia gagal lebih dari 3 mata pelajaran. Namun, Kamandanu adalah tipe orang yang spesial. Meskipun dia dikeluarkan dari keluarga Arya, sekolah tidak akan memulai konflik dengan keluarga Arya karena hal ini. Karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dimainkan oleh keluarga besar, bagaimanapun. Dia akan pergi setelah 4 tahun. Jadi sekolah tidak akan rugi, lagi pula. Ketika dia pertama kali memasuki universitas, dia tidak masuk dengan nilainya, melainkan ujian remedial. Kamandanu tidak peduli sama sekali. Itu tidak memiliki tempat di hatinya dan masih fokus mempersiapkan kios pasar malamnya. Setiap hari, Kamandanu pergi ke universitas sambil jogging. Tujuan utamanya adalah untuk melatih langkah Sayupi Anginnya. Saat ini, dia tidak memiliki kemajuan dalam kultivasi. Jadi jika dia bahkan tidak bisa mengembangkan seni bela diri, maka dia akan benar-benar mengembangkan rasa tidak aman. Namun, dia tidak merasakan bahaya pertempuran hidup dan mati yang terus-menerus yang ada di alam pendekar yang membuatnya merasa jauh lebih aman. Ini sudah minggu kedua sekolah. Meskipun Kamandanu masih belum mendirikan kios medis, dia sudah merasakan peningkatan besar dalam langkah Sayupi Anginnya. Tampaknya pergi lebih awal dan pulang terlambat, menempuh jarak 70 km, bermanfaat baginya. Pagi ini, Kamandanu bangun sedikit terlambat karena dia tidur 1 jam lebih lama dari biasanya, ketika dia tiba di universitas. Sudah jam 7 pagi dan, setelah pergi ke restoran kecil di luar kampus untuk membeli susu kedelai dan beberapa roti, waktu sudah hampir jam 8 pagi. Kakak, apakah kamu ingin membeli bunga? Di luar restoran berdiri seorang gadis kecil memegang seikat bunga segar. Dia tampak tegang dan takut saat dia mendatangi Kamandanu dan bertanya. Kamandanu memandangi gadis kecil itu dan mengamati bahwa dia mengenakan pakaian yang agak tipis. Saat itu bulan Desember. Dan cuaca di pagi hari cukup dingin. Gadis kecil ini keluar untuk menjual bunga sepagi ini. Keluarganya pasti mengalami kesulitan. Kamandanu diingatkan tentang waktu ketika dia masih kecil. Dia adalah seorang yatim piatu sampai berusia 9 tahun. Ketika dia dibawa oleh seorang pendekar tua ke sekte tuannya, namun hanya dalam waktu 1 tahun, pendekar tua itu meninggal. Setelah pendekar tua itu meninggal, dia mengikuti gurunya Ambarsari dan baru kemudian hidupnya benar-benar berubah menjadi lebih baik. Kok kamu gak sekolah? Kamandanu berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini adalah waktunya untuk kelas. Itu adalah sistem sekolah wajib 9 tahun di sini. Dan gadis kecil ini harus diharapkan di sekolah. Hari ini hari Sabtu. Aku keluar untuk membantu kakak perempuanku menjual bunga. Suara gadis kecil itu sangat lembut. Tapi Kamandanu masih bisa mendengar kegelisahannya. Tapi Kamandanu terus bertanya, "Oke, aku akan membeli beberapa. Berapa harga untuk satu?" Sementara itu, dia heran karena sudah hari Sabtu. Karena dia berlarian setiap hari, dia lupa waktu. 5.000 untuk satu. Tetapi jika Anda membeli lebih banyak, itu 3.000. Ketika gadis kecil itu mendengar bahwa Kamandanu akan membeli bunga,
Suaranya segera menjadi lebih jelas, cukup jelas bahwa kata-kata Kamandanu memberinya kepercayaan diri. Oke, aku akan mengambil semua bungamu. Ini uangmu. Kamandanu melihat mawar di tangan gadis kecil itu. Ada sekitar 20 atau lebih. Dia mengeluarkan uang kertas 100.000 dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Dia mengambil bunga dari tangan gadis kecil itu dan berbalik untuk pergi. Kakak, aku masih perlu memberimu kembalian. Gadis kecil itu melihat itu 100.000, dan karena Kamandanu mengambil semuanya, dia hanya akan memberi harga 3.000 per bunga. Tidak perlu, bunga yang saya berikan kepada pacar saya tidak boleh didiskon, sampai jumpa. Kamandanu mengambil bunga dan sudah menghilang ke gerbang universitas. Jika ini sepulang sekolah, Kamandanu mungkin akan memberikan bunga ini kepada Mita. Namun, dia berada di sekolah sekarang, sepertinya dia hanya bisa menemukan tempat sampah dan membuangnya. Apakah orang yang baru saja membeli bunga Kamandanu dari sekolah kita, dia benar-benar punya pacar? Kata-katanya cukup filosofis. Bunga yang saya berikan kepada pacar saya tidak boleh didiskon. Siapa yang mau jadi pacarnya? Dua gadis di depan sekolah melihat Kamandanu mengambil bunga mawar lalu masuk ke sekolah, dan salah satu dari mereka yang mengenal Kamandanu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi ini yang disebut Danu? Gadis lain juga penasaran, dan dia jelas jauh lebih cantik daripada gadis yang berbicara sebelumnya. Arti kata-katanya jelas, dia pernah mendengar tentang Danu tetapi tidak mengenalnya. Cheryl, kamu adalah ratu kampus di universitas. Tentu saja, kamu tidak tahu tentang kisah tragisnya, tetapi aku mengenal orang ini. Dikatakan bahwa dia memiliki keberuntungan yang buruk. Mari kita ikuti dia dan lihat siapa pacarnya. Gadis yang lain tertawa. Yati, aku merasa dia tidak membelinya untuk pacarnya, tetapi untuk menolong gadis kecil itu, kata gadis bernama Cheryl dengan mata cemberut. Sebelum Yati bisa menjawab, suara lain terdengar. Cheryl, aku mencarimu. Saya tidak berpikir saya akan melihat Anda di depan sekolah. Saya melihat Anda bebas hari ini. Jadi izinkan saya mengundang Anda untuk makan malam, dan jangan bilang Anda tidak punya waktu. Sebuah BMW X7 diparkir di luar sekolah. Dan dari mobil muncul seorang pemuda tampan, namun, kulitnya memiliki pucat yang tidak sehat. Tetapi ketika dia melihat Cheryl, wajahnya menjadi cerah dalam kebahagiaan. Itu Bagas, generasi kedua terkaya di sekolah, Cheryl. Anda benar-benar karismatik, gadis tercantik dan pria terkaya. Aku benar-benar iri padamu. Yati menatap Cheryl dengan wajah penuh iri. Matanya seolah berkata, kalau saja aku adalah Cheryl. Wajah Cheryl tenggelam dan segera menoleh dan melihat anak muda kaya ini, meminta maaf. Maaf, pacarku sudah ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia berlari beberapa langkah, datang ke sisi Kamandanu dan memegang lengannya dengan tangannya. Kemudian, dia menggunakan nada yang sangat lembut dan berkata, Danu, kenapa kamu baru saja datang? Aku sudah menunggumu begitu lama. Apakah Anda membeli bunga ini untuk saya? Mereka menakjubkan. Kamandanu tidak mengharapkan ini, dan berpikir dalam hati. Sejak kapan aku punya pacar yang begitu cantik? Kenapa aku tidak tahu? Tapi Kamandanu melihat bahwa tidak jauh. Bagas baru saja turun dari BMW-nya dengan wajah kosong. Segera, dia tahu dia digunakan sebagai tameng. Melihat gadis cantik tersenyum yang memegang lengannya, Kamandanu langsung mencibir dalam hatinya. Rasa jijik muncul dari lubuk hatinya. Wanita ini berpikir bahwa hanya karena dia agak cantik, dia bisa melakukan ini pada orang-orang. Baginya, itu hanya sesuatu yang sederhana seperti menggunakan dia sebagai perisai. Setelah itu, dia hanya bisa pergi. Tetapi dia akan dibiarkan berurusan dengan Bagas. Seolah-olah itu adalah kehormatan bagi Kamandanu yang dia berikan. Wanita egois ini benar-benar merasa terlalu baik tentang diri mereka sendiri. Bab 10. Aku benar-benar ingin mengundangmu makan malam. Hanya dengan melihat mata pemuda berwajah pucat itu menatapnya, Kamandanu tahu dia tidak akan membiarkannya pergi dengan bebas, meskipun Kamandanu tidak takut pada siapapun.
Dia merasa tidak nyaman dimanipulasi oleh orang seperti ini. Untungnya, dia tidak sama lagi. Jika itu adalah Danu yang asli, konsekuensinya akan agak parah. Remaja berwajah pucat itu jelas tidak terlihat seperti orang baik. Menatap tanpa ekspresi pada gadis manis di sampingnya. Kamandanu tidak mengatakan sepatah kata pun, meskipun dia benar-benar jijik dengan perilaku tidak bertanggung jawab gadis itu di mana tindakan seseorang dilakukan tanpa memikirkan konsekuensi yang ditimbulkannya pada orang lain. Dia juga tidak menyukai pemuda berwajah pucat ini, jika orang ini berani mencari masalah dengannya sesudahnya. Dia tidak keberatan meninggalkannya dengan ingatan yang akan bertahan seumur hidupnya. Teman, tidak buruk. Bahkan Sheryl menatapmu dengan mata khusus. Mari kita mengetahui satu sama lain. Saya Bagas, Anda tampaknya cukup akrab. Anda mungkin seseorang yang saya kenal. Bagas berjalan di depan Kamandanu dan berkata dengan getir. Dengan kilatan penghinaan dan kejahatan di matanya, bahkan ada rasa kasihan di matanya. Seolah-olah dia sudah membayangkan di benaknya bagaimana Kamandanu akan memohon padanya dengan berlutut di tanah. Kamu nyahlah. Kamandanu tidak peduli tentang Bagas. Dengan banyak pengalaman hidup dan matinya di alam pendekar, dia sudah bisa mengetahui apa yang dipikirkan Bagas hanya dengan matanya. Jika Bagas benar-benar membuatnya kesal, dia tidak akan keberatan membunuhnya, bahkan jika tempat ini tidak menyambutnya lagi. Akan ada tempat lain di mana dia bisa pergi, meskipun dia tahu bahwa ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Pembunuhan harus terjadi dalam bayang-bayang karena membunuh seseorang di depan umum memiliki konsekuensi yang parah. Tetapi beberapa kebiasaan dapat diubah dengan mudah. Dia adalah seorang pendekar, dia masih bisa menjalani hidupnya di pegunungan. Kamu. Bagus. Beraninya kamu. Kamandanu siap untuk merespons segera setelah Bagas akan menyerang dan akan memberinya pelajaran terlebih dahulu. Namun, dia tidak berpikir bahwa Bagas hanya mengucapkan beberapa patah kata dan berbalik dengan wajah muram. Kamandanu mengerti bahwa Bagas mungkin melihat fisiknya yang kuat dan tidak berani bergerak sendiri. Dia mungkin kembali untuk mengumpulkan orang. Tapi Kamandanu tidak menganggapnya sebagai ancaman sama sekali. Danu, kamu. Apakah kamu tahu siapa dia? Sheryl tidak berpikir Danu begitu agresif. Bahkan tidak peduli tentang generasi kedua terkaya di universitas. Ayah Bagas adalah wakil wali kota Surabaya, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kaya yang bisnisnya masuk 100 besar di Indonesia. Iya, seharusnya tidak ada orang di universitas yang tidak mengenalnya. Generasi kedua yang kaya seperti dia diberitahu oleh Danu untuk kenyah. Danu ini benar-benar memiliki beberapa masalah dengan otaknya. Tapi dia sangat menyukai tindakannya. Sheryl kembali dengan cepat ke kenyataan dan mengagumi Danu atas tindakannya saat dia membantunya mengusir seekor lalat yang sangat dia benci. Dia tersenyum dan segera berkata, Danu, aku pernah mendengar tentang namamu. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan berani memberitahu bahkan Bagas untuk pergi. Aku sangat berterima kasih padamu hari ini. Bagaimana kalau aku mengundangmu makan malam? Setelah Sheryl mengatakan ini, dia pikir itu akan menjadi kehormatan besar yang dia berikan kepada Danu karena tidak ada orang lain yang bisa membuatnya mengundangnya makan malam. Mereka yang ingin mengundangnya keluar bisa berbari es dari sini keluar kota. Dalam benaknya, Danu akan menyetujuinya dengan kejutan dan kegembiraan, dan kemudian mengikuti di belakangnya sambil terus-menerus berterima kasih atas undangannya. Dia sekali lagi terkejut ketika Danu benar-benar menatapnya dengan jijik dan bahkan tidak menjawab sebelum berbalik ke perpustakaan seolah-olah dia hanya embusan angin. Ini membuat Sheryl tercengang di luar di bawah matahari. Setelah Kamandanu pergi ke perpustakaan sebentar, Sheryl akhirnya bereaksi, pria ini akan memperlakukannya seperti ini. Sejak kapan dia menerima perlakuan dingin seperti itu? Terutama karena dialah yang mengundangnya makan malam, diabaikan oleh orang seperti sampah. Dia merasa seperti baru saja memakan lalat saat wajahnya berubah dari pucat menjadi merah cerah. Tidak, bagaimanapun, dia tidak bisa kehilangan wajahnya. Dia hanya tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengundang Danu.
Memikirkan hal ini, Sheryl juga berjalan ke perpustakaan. Meskipun ini hari Sabtu, masih banyak orang di perpustakaan. Bahkan tidak ada kursi cadangan yang tersisa. Sheryl melihat Danu segera setelah dia datang ke perpustakaan. Dia berdiri di samping deretan buku medis yang membalik. Balik salah satunya. Sheryl mencibir pada bagaimana Danu berpura-pura belajar kedokteran tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan tempat duduk. Dia benar-benar menghina Danu. Tapi begitu Sheryl masuk ke perpustakaan, beberapa pria tampan berjuang untuk memberinya tempat duduk. Merupakan suatu kehormatan memiliki Sheryl duduk di sebelah mereka karena dia adalah gadis tercantik di universitas. Orang lain yang masuk tidak memiliki tempat duduk, tetapi Sheryl dapat memilih yang dia inginkan. Dia memilih tempat di mana dia hanya bisa melihat Danu. Hanya senyum darinya membuat seorang pria tampan terpana untuk sementara waktu. Sheryl mengambil buku acak untuk dibaca tetapi sebenarnya memata-matai Danu. Di matanya, Danu datang untuk menjadi shock. Dia tidak akan bertahan setengah jam sebelum pergi. Tapi tiba-tiba, beberapa setengah jam berlalu tetapi Danu masih tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi dan bahkan sepertinya tidak tertarik untuk mencari tempat duduk. Kecepatan membacanya sangat cepat. Karena dia hanya berdiri di dekat rak buku medis, setiap jam dia akan beralih ke 3 atau 4 buku. Dan Shryk dapat melihat dengan sangat jelas bahwa Kamandanu membaca setiap buku dengan sangat cepat. Dari awal hingga akhir tanpa meninggalkan satu halaman pun. Namun, dia merasa bahwa kecepatan dia membalik halaman terlalu cepat untuk benar-benar dibaca. Berpura-pura, terus berpura-pura, dengan kecepatan membalik itu, akan dianggap tergesa-gesa hanya untuk melihat judulnya apalagi melihat isinya dan memahaminya. Kamandanu sudah tenggelam dalam publikasi medis ini. Fasilitas medis di universitas cukup terkenal, sehingga koleksi mereka di sini cukup lengkap. Namun, yang mengecewakan Kamandanu adalah bahwa meskipun ada aspek unik, mereka tidak benar-benar meluas ke pemikiran out of the book. Apakah itu pengobatan barat atau tradisional? Semuanya sama. Meski begitu, Kamandanu masih akan mengingat setiap informasi yang dia baca. Ingatannya sudah luar biasa pada awalnya. Dan sekarang dia berada di tahap pertama pemurnian tubuh. Dia mengembangkan beberapa indera roh. Karena itu, dia tidak membuang banyak waktu sama sekali untuk membaca buku-buku ini. Sementara itu, Sheryl semakin lelah menunggu. Sudah jam 3 sore, tapi Danu masih membaca dan bahkan belum makan siang. Karena dia harus terus mengawasinya, dia hanya bisa kelaparan juga. Dia tidak mengerti mengapa dia harus memata-matainya. Itu hanya mengundang makan malam. Tetapi ketika dia menolaknya, dia merasa sangat tidak nyaman. Tepat ketika Sheryl tidak tahan lagi, Danu akhirnya meletakkan buku itu di tangannya dan berjalan keluar dari perpustakaan. Melihat ini, Sheryl segera mengikutinya keluar. Apalagi yang kamu mau? Suara Kamandanu sangat dingin. Jelas, dia sudah tahu Sheryl mengikutinya. Sheryl terpana oleh kata-kata Danu tetapi dengan cepat bereaksi dan berkata, "Seperti ini. Karena Anda membantu saya di pagi hari, saya benar-benar ingin mengundang Anda keluar untuk makan. Saya tidak ingin berhutang apapun kepada Anda. Jika tidak, saya akan merasa sangat." Danu menatap Sheryl dengan dingin sekali dan menghela nafas dalam hatinya. Hanya wanita yang mengira mereka adalah putri yang akan memiliki kepuasan diri yang merendahkan. Dia tidak akan berpikir sama sekali konsekuensi tindakannya akan membawa kepada orang lain. Yang bisa ia pikirkan hanyalah keunggulannya.